Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Untuk meredakan ketegangan, Bai Luhao berbicara dengan saudaranya yang memiliki hubungan baik dengannya. Shijun, aku tidak berharap kamu setuju untuk datang. Tanpa perawatanku, kurasa kakak Bai akan menjadi yang pertama mati. Kakak Bai selalu melompat ke monster setiap kali dia melihat mereka. Min Shijun menyeringai. Saya berkata, apakah Anda harus mengatakan itu? Mengapa saya harus menyerang Warcraft? Pemburu lain yang mendengar percakapan keduanya tertawa. Min Shijun adalah satu-satunya terapis tingkat S di negara Haji. Ketika mereka mendengar bahwa Min Shijun, yang telah pensiun, juga akan berpartisipasi dalam pertempuran ini, suara para pemburu lainnya berlanjut. Dalam pertempuran pengepungan ini, sangat penting untuk memiliki tabib yang kuat. Dengan tabib yang kuat, semua orang bisa bertarung tanpa khawatir. Suasana kaku sedikit mereda dengan percakapan Bai Luhao dengan Min Shijun. Cha Hein bertanya pada Bai Yulho di sebelahnya. Presiden Beck, apakah Anda akan bertemu proses Jinwu Hunter? Sung Jinwu? Ya. Bai Luhao menggelengkan kepalanya. Tidak. Apa yang salah? Tidak apa-apa. Aku mungkin salah paham. Saat ini, Ma Dongsu tertawa terbahak-bahak. Hehe, akhirnya saatnya untuk memulai. Semua pemburu melihat ke arah yang dia tunjuk. Melalui jendela helikopter, semua orang melihat tanah hitam yang telah menjadi Land of Warcraft. Bab 115 Darurat Polisi. Semut yang bermutasi segera melihat helikopter itu, dan mereka terbang ke arahnya. Berdengung satu. Berdengung satu. Mungkin karena tidak banyak semut yang memiliki kemampuan terbang, sehingga hanya 7 semut yang terbang. Aku akan mengurus mereka. Cui Zongin, satu-satunya pemburu sihir dalam tim, melangkah maju. Keterampilan, musket. 7 percikan seperti tombak ditembakkan ke arah semut terbang. Bang bang bang. Api yang tersebar sulit untuk merobohkan semut dalam satu pukulan, tetapi itu lebih dari cukup untuk membakar sayap semut. Mencicit. Mencicit. Semut yang bermutasi dengan sayapnya yang terbakar jatuh lurus ke bawah. Melihat semut yang jatuh, Cui Zongin mengepalkan tinjunya. Sekarang bukan waktunya untuk menikmati kemenangan. Cui Zongin berbalik dan bertanya pada Ma Dongsu. Apa yang terjadi di negara R? Semut telah merasakan pendekatan mereka dan mulai melakukan serangan balik. Itu artinya mereka harus bergegas. Nyaring. Ma Dongsu mendengarkan berita dari komunikator di telinganya, dan kali ini kapten tim penyerang adalah Ma Dongsu yang merupakan seorang tank. Mereka bergerak. Bang bang. Bang. Begitu suara itu jatuh, ada ledakan besar dari berbagai tempat di pulau itu satu demi satu, dan tabir asap besar dipasang. Kampanye pengepungan dan penindasan keempat secara resmi dimulai. Lin Zigui, presiden dari Envoys Guild, melihat ke tanah dan mengerutkan kening. Ribuan semut melarikan diri dari sarang semut dan terbang ke arah tenggara dan barat laut pulau. Menjijikan, benar-benar menjijikan. Sepertinya mereka sudah kabur. Begitu. Tim panjang semut dengan cepat bubar, hanya menyisakan lubang besar di tanah. Ini adalah pintu masuk ke sarang semut. Pintu masuk gua sangat besar, seperti mulut terowongan yang biasa ditemukan di jalan raya. Ratu seharusnya berada di bagian terdalam gua ini. Tim penyerang hanya memiliki satu tujuan, yaitu menyingkirkan ratu. Mengumpulkan. Sebelum memasuki sarang semut, Ma Dongsu memanggil semua orang, bahkan fotografernya pun dipanggil. Semua pemburu berkumpul bersama. Dalam ratusan pertempuran simulasi sebelumnya, para pemburu negara R dapat menunda sekitar 1 jam, jadi kita harus membunuh ratu semut dalam waktu 1 jam. Ma Dongsu tidak mengatakan apa yang akan dia lakukan jika dia gagal. Berbeda dengan operasi pengepungan dan penindasan pertama, kedua, dan ketiga, tidak ada mundur dalam operasi ini. Setelah gagal, itu akan diisolasi di sarang semut. Ma Dongsu memandangi wajah rekan satu timnya satu persatu, dan semua orang mengangguk dengan tragis. Ini adalah pemburu terbaik. Jika bukan karena kejadian ini, tidak akan ada kesempatan untuk melakukan misi dengan anggota tim yang luar biasa. Ma Dongsu sangat tersanjung menjadi kapten kali ini.
Setelah semua orang tenang, Ma Dongsu berbicara. Ayo pergi. 6 anggota tim pemogokan, seorang fotografer, dan 7 pemburu melompat dari helikopter. Orang-orang dari negara H itu, sudah berapa jam kamu berada di sana? Tanya Goto Ryuji. Mohon tunggu. Awalnya, Kapten Goto Ryuji bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan pusat kendali. Tetapi karena Goto tidak suka membawa barang yang tidak perlu, dia menyerahkan masalah ini kepada anggota tim lainnya. Kurang dari 10 menit. 10 menit. Kita harus perlahan bersiap untuk mundur. Sebelum meninggalkan Pulau Kizou, Goto melihat sekeliling. Tanah dipenuhi semut mati. Dalam pertempuran ini, tujuan sebenarnya dari negara R adalah membubarkan pandangan. Jadi bukannya mengusir semut, tujuan mereka adalah menunda waktu. Mereka tidak bertarung dengan serius barusan. Tapi meski begitu, mayat semut telah menumpuk seperti gunung. Semut ini mungkin sedikit rumit untuk negara H, tetapi untuk negara R, semut ini tidak ada artinya sama sekali. Wajah Goto Ryuji penuh percaya diri dan menghina negara Haji. Setelah menendang mayat semut yang menghalangi jalan, Goto Ryuji memberi perintah untuk mundur. Waktu untuk mengimplementasikan tujuan sebenarnya dari negara R telah tiba. Saat ini. Itu, Tuan Goto. Apa yang salah? Pemburu yang bertanggung jawab atas hubungan eksternal memiliki nada serius. Sejak tadi, saya tidak dapat menghubungi grup ketiga. Apakah ini kerusakan mesin? Sangat jarang mesin, yang telah utuh pada beberapa inspeksi, gagal beberapa saat sebelum atau selama suatu peristiwa. Kelompok ketiga mendarat di selatan. Posisi-posisi kelompok ketiga saat ini tidak jauh dari kelompok pertama yang bergerak turun setelah mendarat dari arah barat. Seberapa jauh kita dari tempat kelompok ketiga kehilangan kontak? Ini akan memakan waktu 10 menit dengan kecepatan kita. Seperti yang diharapkan, tidak jauh. Jika ini terus berlanjut, kelompok ketiga yang kehilangan kontak dan tidak dapat menerima perintah mundur akan terjebak di sini sendirian. Mempertimbangkan rencana negara R selanjutnya, 5 pemburu peringkat S tidak dapat dikorbankan di sini. Dan karena tempat pendaratan kelompok ketiga paling dekat dengan pintu masuk sarang semut, maka kelompok ketiga terdiri dari para elit di antara para elit. Negara R tidak mampu menanggung biaya kehilangan mereka. Yah, tidak ada yang terjadi. Pasti ada masalah di suatu tempat. Goto Ryuji berpikir sejenak, lalu sampai pada suatu kesimpulan. Ayo dan lihat. Begitu Cheng Jinwoo berhenti, terdengar suara mekanis. Gemerincing. Lari 10 km, kemajuan, Oktober 10. Tugas harian telah selesai. Dibandingkan dengan pertama kali dia menyelesaikan misi harian, pernapasan Cheng Jinwoo bahkan tidak terganggu sekarang. Tugas harian diselesaikan setiap hari, dan tugas telah menjadi bagian dari hidupnya. Segera, hadiah untuk menyelesaikan tugas dikirim. Poin. Cheng Jinwoo mengalokasikan poin hadiah untuk ketangkasan dan stamina. Kemampuan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.